Suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Suluh, hasil kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menerima suluh pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa minta bimbingan pada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur kami atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Semalam Tuhan kami bisa merasakan istirahat dengan nyaman, dan pagi hari ini kami bisa bangun kembali dalam kondisi yang segar bugar dan siap untuk melaksanakan aktivitas kami pada kesempatan hari Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan bersama-sama mendengarkan suluh sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami sehingga benih-benih firman yang kami terima pada kesempatan ini dapat tumbuh di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak hanya ingin menjadi pendengar firman-Mu saja, tetapi kami juga ingin melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga nyatalah kemuliaan-Mu di antara kehidupan kami, terutama untuk saudara kami yang belum mengenal Engkau. Dan secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan selalu bimbing dan menyertai, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan hanya dari kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami siap untuk bersama-sama mendengarkan suluh pada kesempatan Minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni akan kesalahan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan minggu ini di awal bulan Agustus adalah menyatakan pertobatan dan kasih Bapa. Dan saya mengambil bahan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Dan yang menjadi nats kita adalah ayat yang ke-20. Saya akan bacakan nats ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang berbahagia kita semua, khususnya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Dan hal ini wajar, karena kita adalah manusia yang lemah
yang hidup di dalam dunia yang berdosa. Tetapi semua itu menjadi tidak wajar atau abnormal jika kita sering melakukan suatu kesalahan. Bahkan mungkin kita sering melakukan satu kesalahan yang sama. Ini menjadi sesuatu yang tidak wajar, tidak normal, dan menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Tentunya banyak orang yang akan menilai kita kurang serius dalam menjalani masa pertobatan kita. Dan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita jika kita sering melakukan suatu kesalahan, apalagi melakukan suatu kesalahan yang sama. Dan di dalam perikop ini, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32, Tuhan Yesus memberikan firman-Nya dengan menggunakan suatu perumpamaan. Dan perumpamaan ini ditujukan untuk ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang berdosa, dan untuk para pemungut cukai. 4 orang inilah yang disasar oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan bahwa ada seorang bapa yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Ada si sulung dan ada si bungsu. Yang akan menjadi sorotan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah si bapa dan si bungsu. Bapa ini dikenal sebagai bapa yang sangat kaya, memiliki banyak harta, memiliki banyak hamba, dan si bungsu tentunya sebagai anaknya menikmati fasilitas yang dimiliki oleh bapaknya, karena bapaknya orang yang sangat kaya. Kalau kita melihat lebih jauh dalam perikop ini, pada suatu hari si bungsu itu menghadap kepada bapaknya dan dia meminta hak warisnya pada waktu itu. Kalau dalam budaya di tempat saya tinggal, kalau ada seorang anak yang meminta hak warisnya padahal orang tuanya itu masih hidup, sama saja dia itu mengharapkan orang tuanya untuk cepat mati. Itu yang menjadi budaya di dalam masyarakat tempat tinggal saya sampai dengan saat ini. Dan si bungsu itu meminta hak warisnya. Dan apa yang dilakukan oleh bapak di sini? Dia memberikan hak waris si bungsu itu. Dia memberikan semua hak waris itu yang menjadi hak si bungsu diberikan pada waktu itu. Dan setelah menerima hak waris itu, si bungsu memutuskan untuk pergi jauh keluar daerah, dan di sana dia menghambur-hamburkan hartanya, uangnya, dengan berpesta pora dengan para pelacur. Dan akhirnya si bungsu itu hartanya habis, berada di tempat rantau dan sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Maka si bungsu itu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhannya sehari-hari. Dia bekerja pada seorang tuan, di mana dia diberikan pekerjaan untuk memberi makan kepada ternaknya, yaitu babi. Dia kelaparan di situ, dan dia harus berebut makan dengan babi yang dia rawat di situ. Sesuatu yang sangat kontras terjadi. Dengan bapaknya, dia hidup berkecukupan, sementara di tempat rantau, saat itu dia merasakan betapa kekurangannya dia untuk makan saja sulit. Dia berada pada situasi kondisi yang sangat sulit. Dan dalam situasi kondisi yang sangat sulit ini, dia mulai berpikir,
Dia mulai menyadari akan apa yang sudah dia lakukan kepada bapaknya. Dia mengakui bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan. Dia mengakui bahwa dia sudah mengecewakan bapaknya. Dan dia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya untuk menyampaikan permohonan maafnya. Dan sangat menarik, kalau kita menggunakan logika berpikir kita, biasanya kalau orang tua sudah dikecewakan begitu berat oleh anaknya, sangat susah untuk memberikan maaf, walaupun yang meminta maaf itu anak kandungnya. Karena begitu kecewanya dia terhadap anaknya yang sudah melakukan satu tindakan dosa yang sangat besar. Tetapi kita akan melihat di sini, si bungsu itu pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20, tatkala si bapak itu melihat anaknya, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Artinya bahwa si bapak atau si ayah ini menerima dengan tangan terbuka kedatangan anaknya, walaupun sudah melakukan suatu kesalahan. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat sampai dengan ayat 32, bapaknya sebagai ungkapan syukur karena anaknya yang hilang sudah kembali, dia mengadakan suatu pesta. Dia mengenakan pakaian yang indah untuk anaknya. Dia mengenakan cincin yang mahal untuk anaknya. Artinya apa? Bahwa si bapak itu betul-betul tulus, betul-betul ikhlas menerima kembali anaknya yang hilang, yang sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sini menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus. Sementara si bungsu itu adalah menunjuk pada kehidupan kita sebagai manusia yang kerap kali melakukan suatu kesalahan. Dalam kesempatan minggu pagi hari ini, kita diingatkan kembali oleh Yesus bahwa sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, jika kita sungguh-sungguh ingin bertobat, jika kita sungguh-sungguh untuk hidup baru di dalam kehidupan kita, maka si Bapa Tuhan Yesus itu akan menerima kita apa adanya. Tetapi ada suatu catatan di sini. Hendaklah pertobatan kita itu haruslah sungguh-sungguh. Kita tidak bisa main-main di sini. Pertobatan kita harus sungguh-sungguh. Kita akan mengawali kehidupan kita yang baru, meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Dan Bapa akan menerima kita apa adanya, apapun atau sebesar apapun dosa-dosa kita, kesalahan kita sebesar apapun, Bapa itu tetap mengasihi kita. Jadi, tema kita pada kesempatan pagi hari ini menyatakan pertobatan dan kasih Bapa itu memang harus kita nyatakan pertobatan kita. Dan Tuhan Yesus di sini sebagai Bapa akan menerima kita apa adanya. Jika kita sungguh-sungguh bertobat, ingin meninggalkan kehidupan lama kita. Dan disitulah kasih Bapa begitu nyata di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan seperti Dia. Tuhan Yesus sudah mencontohkan dalam kehidupannya bagaimana Dia begitu mengasihi umat manusia, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya untuk umat manusia, agar umat manusia bisa terselamatkan dari kuasa maut. Sebagai ucapan syukur kita, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita semua
Mari kita kembali mengoreksi diri kita. Jika kita masih banyak kesalahan, banyak kekurangan, bahkan kita mungkin kerap kali melakukan suatu tindakan dosa. Pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita, mari kita bersama-sama bertobat secara sungguh-sungguh. Dan kasih Bapa itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami, bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang kerap kali melakukan kesalahan, melakukan tindakan dosa di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu, Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Maka dalam kesempatan ini Tuhan, kami ingin meninggalkan kehidupan lama kami. Kami ingin hidup baru dengan Engkau, sehingga kami betul-betul menjadi anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami juga mengaturkan syafaat kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, kiranya Tuhan berikan hikmat, sehingga para pemimpin kami bisa menjalankan tugas maupun kewajibannya dengan baik. Apapun yang mereka tetapkan, keputusan apapun atau kebijakan apapun yang mereka tetapkan, hanya dari kehendak-Mu saja. Dan pada kesempatan Tuhan, kami juga berdoa untuk penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami juga mohon bimbingan dan penyertaan-Mu di dalam kami menjalankan tugas kami, menjalankan program kami, sehingga setiap rencana, setiap program yang kami rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi umat-Mu di Kota Salatiga. Kami juga berdoa Tuhan untuk mitra kami, Radio Betani FM. Tuhan juga berkati radio ini, dan biarlah melalui radio ini nama Tuhan semakin dipermuliakan di Kota Salatiga dan di sekitarnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami pada kesempatan Minggu pagi hari ini. Kami akan beribadah, dan setelah itu kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kesempatan hari ini merupakan hari yang luar biasa, dapat menjadi berkat. Apapun yang kami lakukan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Ampuni kesalahan kami. Haleluya. Amin. Demikian, saudara-saudara, suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen.